Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah, kembali kita di dalam Zadus Shaim, bekal puasa. Alhamdulillah, ada 4 dalil tentang kewajiban puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ini sejarah tentang kewajiban berpuasa. Puasa Ramadan Allah wajibkan tahun kedua Hijriyah, tepatnya pada bulan Sya'ban. Adapun puasa itu sendiri sudah diwajibkan pada bulan Rabiul Awal. Nabi berpuasa 3 hari setiap bulan tambah Asyura. Maka puasa Nabi di Madinah sebelum diwajibkan Ramadan ada 19 bulan. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya masuknya Ramadan itu ditetapkan dengan ru'yah syahidah, menyaksikan. Kemudian puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Yang sengaja meninggalkannya bermalas-malasan jatuh dalam dosa besar. Dan semalam kita ambil hukuman orang yang sengaja berbuka di siang bulan Ramadan. Allah gantung kakinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala sobek mulutnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Malam ini akan kita ambil Itsbatu dukhuli syahri Ramadan. Iqra alaina Pak Jupri. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Bi ahadi arbaini. Al-awwal ru'yatul hilal. Al-thani ikmalu Sya'ban 30. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sumu li ru'yatihi Wa aftiru li ru'yatihi. Fa in huma alaikum fa akmilu Sya'bana 30. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ahsanta. Yaqulu al-musannifu waffaqahu Allah ta'ala, itsbatu dukhuli syahri Ramadan, penetapan masuknya bulan Ramadan. Itsbatu, penetapan masuknya bulan Ramadan. Kita tahu puasa Ramadan wajib, tapi bagaimana cara kita mengetahui kalau bulan Ramadan itu sudah masuk?
Maka tradisi di negara kita diadakan sidang isbat. Berarti isbat dukhul syahri Ramadan. Sidang penetapan masuknya bulan Ramadan. Tapi dalam Islam sendiri bagaimana cara kita menentukan bahwasanya bulan Ramadan sudah masuk? Bulan Ramadan sudah habis. Yathbutu dukhulu syahri bi ahadi amrayn. Ditetapkan masuknya bulan Ramadan itu dengan salah satu dari dua cara. Salah satu dari dua cara. Yang pertama ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Melihat bahasa kita bulan sabit. Hakikatnya hilal itu dalam bahasa Arab maknanya adalah idastahalla sarikhan, teriakan yang menetapkan bahwasanya bulan itu sudah kelihatan. Jadi orang dulu saat melihat bulan itu, begitu dia melihat teriak mengatakan bulan sudah kelihatan. Nah, maka dikatakan hilal. Jadi teriakan orang yang mengumumkan nampaknya bulan. Ini asal dari kata hilal. Dan kita bahasakan sekarang bulan apa? Bulan sabit. Nah, ditetapkan masuknya bulan Ramadan itu dengan salah satu dari dua cara. Pertama ru'yatul hilal, melihat bulan sabit, bulan Ramadan muncul. Tentunya pada tanggal 1. Kalau ada orang bertanya kapan kita puasa? Puasa kita tanggal 1 Ramadan. Nah, bagaimana menetapkan tanggal 1? Ini caranya, melihat. Yang kedua, ikmalu sya'bana 30, menyempurnakan Sya'ban 30. Yang kedua ini tentunya berangkat dari yang pertama. Kalau nampak hilal tidak perlu disempurnakan Sya'ban itu. Kalau tidak nampak hilal pada malam ke-30 itu, berarti Sya'ban itu harus disempurnakan. Demikian juga nanti waktu keluarnya Ramadan. Dan ingat, ru'yah itu dilaksanakan pada tanggal 29 malam 30. Jadi tidak ada ru'yah 28, Bapak Jahya. Jadi kita berusaha melihat bulan itu malam 30. Kalau ternyata muncul malam 30 tanggal 1, berarti bulan itu hanya 29. Kalau tidak muncul pada malam ke-30, apapun penyebabnya, terangkah atau mendungkah, maka sempurnakan bulan yang ada itu menjadi 30. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian dengan melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbuka di sini lebaran maksudnya. Dan berbukalah kalian, lebaranlah kalian dengan melihat bulan. Berpuasa melihat bulan Ramadan. Berlebaran melihat bulan Syawal. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu sya'bana 30. Kalau mendung, tidak nampak dan tidak jelas bagi kalian, maka sempurnakan Sya'ban itu 30. Maka hadis ini kaidah untuk semua bulan. Sya'ban demikian, Ramadan demikian, Syawal juga demikian. Jadi yang pertama ru'yah, lihat. Kalau nampak mulai, kalau tidak nampak sempurnakan. Baik, kita berhenti di sini. Besok malam kita sambung sisanya. Kita ingin jelaskan secara terperinci tentang hadis ini. Ada beberapa poin penting yang berkaitan dengan cara penetapan masuknya bulan Ramadan.
Catatan pertama para hadirin, rabatat ibadatuna bi'a'lamin wadihah. Ibadah-ibadah kita diikat oleh Allah dengan tanda-tanda yang jelas. Jadi ibadah-ibadah kita ini sholat dengan tanda yang jelas. Terbenam matahari berarti maghrib. Hilang mega merah isya. Muncul putih rata di timur subuh. Matahari condong ke arah barat sudah punya bayangan zuhur. Segala sesuatu sama panjangnya dengan aslinya. Bayangan segala sesuatu sama panjangnya dengan aslinya, tambah bayangan waktu zawal. Waktu apa? Asar. Jadi ya, ibadah-ibadah kita diikat dengan tanda-tanda yang jelas. Wa umurin zahirah, dan perkara-perkara yang nyata. Yastawi fi ma'rifati dzalikal hussab wa ghairihim. Semua orang bisa mengetahuinya. Tidak ada perbedaan antara ahli hisab maupun orang awam. Ini hebatnya ajaran Islam. Jadi tidak perlu pakai alat ukur. Hanya yang jelas matanya terang sudah cukup. Maka ini menunjukkan kemudahan syariat Islam. Kita dimanapun kita bisa tahu. Jadi sekali lagi para hadirin, ibadah kita diikat dengan tanda-tanda yang jelas, perkara-perkara yang nyata, ya, semua orang bisa mengetahuinya tanpa membedakan antara ahli hisab maupun bukan ahli hisab. Orang awam pun bisa tahu ini waktu zuhur, ini waktu asar, ini waktu maghrib, ini waktu isya. Yang kedua, annahu la yajibu shaum qabla ru'yatil hilal. Tidak wajib berpuasa sebelum melihat hilal. Tidak wajib berpuasa sebelum melihat hilal Ramadan. Wala yajibu shaum ma'asyak. Demikian juga tidak wajib berpuasa kalau masih meragukan awal puasa. Fala budda min tahaqquqir ru'yah. Harus dipastikan bulan itu terlihat. Harus dipastikan bulan itu terlihat. Wa hadza ma'na qaulihi ta'ala, inilah makna firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan munculnya bulan di satu negeri, maka hendaklah dia berpuasa. Berarti apa? Harus dipastikan bulan itu dilihat. Maka para hadirin, ada dua poin penting pada faedah nomor 2 ini. Yang pertama, enggak wajib puasa kalau hilal belum kelihatan. Yang kedua, tidak wajib juga puasa kalau malam itu diragukan. Bagaimana meragukannya? Meragukannya ketika terjadi mendung. Terjadi apa? Mendung. Apalagi hujan. Kan ini jelas meragukan. Tapi kalau cuaca cerah, ternyata tidak nampak juga bulan, apa yang diragukan? Berarti memang belum muncul, belum nampak. Berarti harus sempurna 30 Sya'ban itu. Sekarang masalahnya ini mendung. Mendung ada dua kemungkinan kan? Bisa muncul, bisa tidak. Tapi terhalang oleh apa? Oleh awan itu, hujan. Bisa muncul bulan itu, bisa tidak muncul. Kalau tidak muncul tidak ada masalah, sempurnakan 30. Tapi kalau dia muncul tapi terhalang oleh awan, terhalang oleh hujan, ini kan mesti meragu. Nah, maka kaidahnya
bahwasanya tidak wajib puasa sebelum melihat hilal dan tidak wajib pula puasa di hari yang diragukan. Berarti apa? Harus dipastikan hilal itu nampak. Ini semisal dengan firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Faedah nomor 3. Zahirul hadis. Zahir hadis ini menunjukkan yashmalu ma idza ra'ainahu bil 'ainil mujarradah. Zahir hadis ini menunjukkan melihat hilal itu dengan mata telanjang, au biwasitati alatil minzaril mukabbir, atau melalui teleskop kaca pembesar. Nah, jadi keduanya tetap namanya ru'yah ini. Jadi dengan mata kepala sendiri telanjang tanpa bantuan, ini namanya ru'yah. Dengan menggunakan bantuan teleskop namanya ya, kaca pembesar, ini juga sama artinya ru'yah. Kenapa? Karena dengan teleskop kalau barang tidak ada, apa mungkin ada? Hilalnya nggak ada, pakai teleskop melihat dia supaya ada, bisa? Tidak bisa. Maka dengan demikian para hadirin, kalau teleskop saja yang canggih tidak kelihatan hilal itu, bagaimana mau kelihatan menggunakan hisab? Ini poin nomor 3. Jadi ya, zahir hadis ini menunjukkan melihat hilal itu entah dengan mata telanjang tanpa bantuan atau menggunakan alat bantu berupa teleskop. Tetap sama-sama apa namanya? Ru'yatul hilal, melihat hilal. Poin keempat, ar-ru'yatu, melihat, hiyal mustanadun asy-syar'i, dialah patokan syar'i. Melihat adalah sandaran syar'i fi ahkamis siyam, dalam hukum puasa, wal iftar, dan berbuka, wal ila, bersumpah untuk tidak menggaul istri, wat talak, wal haul untuk zakat. Jadi ru'yah, melihat hilal dengan mata, itulah pondasi syar'i ya, dalam menetapkan hukum apa? Hukum puasa, hukum lebaran, hukum ila. Hukum apa? Ila, seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya 3 bulan atau lebih. Demikian juga dalam hukum apa? Talak. Demikian juga dalam hukum apa? Dalam hukum haul, penetapan waktu pembayaran zakat. Wala yasihul i'tim wala ibrata bil hisab, wa annahu la ibrata bil hisab, dan hisab tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Hisab, perhitungan, tidak bisa menjadi patokan. Wala yasihul i'timad alaih bihalin minal ahwal, dan tidak boleh dijadikan sandaran sama sekali. Jadi hisab itu tidak boleh apa? Dijadikan sandaran sama sekali. Kama qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Apa kata Syekhul Islam? Fa inna ulama al-hay'ati ya'rifun
anna ru'yata la tandabitu bi amrin hisabi. Sepakat para ulama astronomi. Sepakat para ulama astronomi bahwasanya melihat bulan tidak bisa dipastikan menggunakan hisab. Penetapan terlihatnya bulan tidak bisa ditetapkan dengan ilmu hisab. Fa innaha takhtalif bi ikhtilaf irtifa'il makan wa inkhifadhihi. Karena melihat itu akan berbeda tergantung ketinggian tempat dan kerendahannya. Nah, ini dia ujung dari penjelasan Syekhul Islam rahimahullah yang menjelaskan bahwasanya ilmu hisab tidak bisa menjadi patokan dalam menetapkan kemunculan hilal. Karena ulama astronomi sendiri mereka memahami dan mengetahui melihat hilal tidak bisa dipastikan menggunakan apa? Hisab. Karena melihat itu tergantung ketinggian dan kerendahan. Kalau tinggi berbeda derajat, kalau rendah berbeda derajat. Maka lihat para hadirin, ada istilahnya kriteria Mabim. Mabim ini adalah untuk Asia Tenggara, seperti Brunei, Malaysia, Indonesia. Dia punya kriteria, yaitu apa? 3 derajat. Nah sekarang apakah ketinggian daerah kita sama? Kan itu masalahnya. Maka oleh karena itu Syekhul Islam rahimahullah dengan tegas, ya, ilmu hisab tidak bisa menjadi patokan dalam penetapan masuknya bulan. Bahkan beliau mengatakan, wala raiba annahu thabata bis sunnati shahihah, tidak diragukan telah ditetapkan berdasarkan hadis yang sahih dan athar para sahabat, annahu la yajuzul i'timad ala hisabin nujum, tidak boleh bersandar kepada hisab nujum, wal mu'tamidu alaihi, yang berpatokan dengan hisab nujum, kama annahu dhallun fi syariah mubtadi'un fid din, sebagaimana mereka sesat dalam agama, membuat-buat dalam agama, fahuwa mukhti'un fil aqli wa ilmil hisab, maka mereka salah dalam akal dan ilmu hisab. Karena itu tadi berbeda derajat itu tergantung coba saja matahari para jamaah. Akan berbeda orang yang berada di atas pohon kayu dengan kita yang di bawah. Padahal daerahnya satu. Maka inilah yang paling hebat. Ru'yah. Karena tadi kita sebutkan pada faedah nomor 2 apa? Bahwasanya nomor 1 gitu, agama ibadah kita ini digantungkan dengan apa? Dengan tanda-tanda yang semua sama untuk mengetahuinya. Yang awam bisa, apalagi yang ahli maupun yang alim. Faedah nomor 5. La yajuzul fitru awil 'id ma'a syakki fi ru'yatil hilal. Tidak boleh berlebaran apabila ragu akan masuknya hilal Syawal. Berarti syaratnya boleh berlebaran kapan? Apabila yakin hilal itu kita lihat. Maka nanti akan datang atau besok malam insyaallah ta'ala berbeda jumlah yang melihat waktu masuknya Ramadan dengan habisnya Ramadan. Jadi poin nomor 5, tidak boleh berlebar apabila ragu dalam penampakan hilal. Berarti kapan kita boleh lebaran? Kita boleh lebaran apabila sudah pasti hilal itu kelihatan. Yang keenam, la yushtaratu fi ru'yati an yarahu kullu wahidin minal muslimin. Tidak disyaratkan dalam melihat hilal itu
setiap orang Islam melihat baru berpuasa. Nah, pilih. Jadi tidak disyaratkan semua kita harus melihat. Bal yuktafa bi ru'yati ba'dihim, tetapi cukup sebagian yang melihat. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, laisal muradu ta'liqus shaumi birru'yati fi haqqi kulli ahadin. Puasa tidak dikaitkan pada penglihatan setiap orang. Balil muradu bidzalika ru'yatu ba'dihim, tetapi cukup yang melihat sebagian saja. Wa huwa man yunibu bihi dzalik, dan itu cukup menjadi wakil atau pengganti. Maka lihat, waktu para sahabat berusaha melihat hilal, apa kata mereka? Tara an-nasul hilal. Orang-orang berusaha melihat hilal. Fara'aituhu, kata Ibnu Umar, hanya aku yang melihat. Fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku kasih tahu Nabi. Fa amaran nas bi siyamihi, orang-orang disuruh berpuasa. Nah, sini hanya berapa yang lihat? Satu. Jadi enggak mesti semuanya kita harus melihat. Cukup satu yang diberitakan kepada yang lainnya, maka sudah bisa ditetapkan Ramadan itu sudah tiba. Jadi sekali lagi poin nomor 6, tidak disyaratkan dalam melihat hilal itu setiap kaum muslimin harus tetapi cukup apa? Sebagian saja. Dengan sebagian itu yang lainnya sudah boleh untuk melaksanakan ibadah puasa. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita azan dulu baru kita bertanya jawab. Ya, komandan, pecat komandan. Hidupin dulu mic-nya. Good. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu asyhadu an la La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati was-salati al-qa'imati wa ba'athu maqam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa kita di Hijrah TV. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ceritanya tadi pagi saya bangun kesiangan untuk sahur. Sewaktu bangun saya sengaja tidak melihat jam.
karena merasa seperti memang sudah terlewat waktu sahur, langsung minum, lalu setelah itu baru melihat jam. Dan benar paling anak sudah jam 5 pagi. Pertanyaan, apakah sah puasa saya? Kalau kita sengaja tidak melihat jam tapi yakin belum subuh, tidak ada masalah. Sengaja enggak melihat jam, yakin sudah lewat, lalu minum, batal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum setelah sholat tarawih dan witir kemudian tidur lalu bangun sholat tahajud, mohon pencerahannya. Tidak ada masalah, tetapi apabila dia sudah sholat bersama imam, maka sudah dihitung dia berdiri semalam suntuk. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qama ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang berdiri bersama imam sampai dia selesai, maka dihitung dia telah berdiri sepanjang malam.